bahwa susah juga bangun partai politik. Kenapa kita harus menyerahkan tiket ini kepada orang-orang yang nggak ikut berdarah-darah dalam proses partai politik? Majulah. PKS itu kan musuh naturalnya PDIP. Iya. Iya kan? Dan PSI. Iya, dan PSI. Iya, musuh naturalnya PSI. Tapi PSI yang Sebelum 100% mirip Turki. Jangan lupa kita lihat pengalaman Pak SBY. SBY kan bukan pendiri Partai Demokrat. Ya kan? Venture Rumangkang dan Secara kawan-kawan. Political House Widodo mengatakan oke juga. Satu punya Sumatera Utara, satu punya Jawa Tengah, satu punya wakil presiden. Ini yang saya dudukkan bersama. Ngaso ngariung sore. Kaisang dan PKS. Dia balikin lagi. Gimana Pak melihat ini suatu hal yang dulu kita nggak pernah bayangkan. Akhirnya bisa tergambar dan kelihatannya hangat sekali. Dipimpin oleh bercanda-bercandaannya Habib Abu ini kan. Karena yang banyak yang bilang terus terang saya tuh di PKS tuh sejahtera. banyak sekali teman. Temannya teman lama, teman dari kampus. Dan sekjennya nih sangat luas ya. Kan gue lihat juga tuh Iya. kan. Kaisang datang siapa yang lihat? Yang nemenin siapa? Aku bisa tahu. Iya. Oh, yang nemenin ini. Terus aku lihat juga yang di PSI datang tuh Apa bacaan lo siapa? Iya kan? Yang PKS siapa Iya aja? saya lihat tuh ya dua. Kalau Kabinet PKS Iya, siapa? pas saya lihat di situ ada Abu. Ini Abu yang lincah, bisa bekerja di semua political aisle kan. Semua lorong politik dia bisa bekerja sama. Tapi juga ada kalangan-kalangan ideologis di situ. Orang-orang yang memang nggak bisa dipengaruhi lah saya lihat. Ada orang-orang di Majelis Syuro PKS di situ yang Lebih puritan ya, lebih puritan. Lu mau ngomong power, mau ngomong uang nggak bisa. Dia akan pakai dalil keyakinannya karena kan kita sepakat bahwa PKS adalah host politik dari kumpulan ustadz-ustadz kan. Tapi kalau lu tanya gue, Dit, gue melihatnya gini. Ini apa ya saya lihat? Tadi saya lihatnya ini apa ya? Tapi dia mengunci kan. Dia belum menjabarkan itu secara besar. Dia masih mengunci kita berkoalisi di Banten dan di Lebak. Dia Itu masih dalam konteks Banten dan saya Lebak. tidak melihat rilis yang dikeluarkan dan statement bahwa kita ini sebuah coalition, political coalition untuk bukan gini. Lain kalau dia ngomong begini, Dit. Kalau dia ngomong begini, kita lupakan, don't look backward, look forward. Kita lupakan apa yang sudah terjadi secara politik antara kita berdua. Marilah kita duduk sebagai orang dewasa. Nggak ada gunanya ini Amerika sama Jepang nih perang, sama-sama kuat kita. Gua ini negara modern, menguasai teknologi nuklir. Kata Jepang, gua punya prinsip Bushido. Gua bisa ambil teknologi lu dan gua pakai. Orang-orang gua pekerja keras. Sadar terus, capek perang berdua. Akhirnya sejarah membuktikan Jepang dan Amerika ini menjadi aliansi. Lu bayangin menyerah kalah itu. Lu nonton film MacArthur lah. Dan dia serahkan lehernya. Bikinlah konstitusi. Yang buat konstitusi Amerika itu Jepang itu Amerika. MacArthur dipimpin di situ. Enggak, masih mending MacArthur. Kira-kira seorang kolonel. Yang nggak ngerti konstitusi. Enggak konstitusi. Tapi dia terima. Ali Murtopo. Karena dia sadar bahwa kalau kita ini perang berdua nggak ada gunanya. Sama-sama kuat kita. Nah mungkin itu terjadi juga. Lu melihat ada refleksi itu dari PKS dan belum selesai. Belum. Kalau dia datang dengan pandangan itu, lain cerita. Berarti ini bisa kita lihat sebagai kick off pertama dari mau mengambil dividen relasi antara host ustadz-ustadz di PKS dengan Jokowi. Hostnya Jokowi. Karena apa? Ya ini mungkin akan ke depan. Ini hanya berarti harusnya depannya itu bukan. Ini adalah awal dari kerjasama jangka panjang kita. Karena apa? Kita kerjasama di Banten dulu sama di Lebak. Bukan nggak salah, bukan nggak khilaf kalau kita nanti bisa kerjasama di DKI. Bukan nggak khilaf dan whatever. Nah ini ada perbedaan politik kita ya. Pandangan politik saya terhadap keluarga political host of Jokowi. Saya melihat itu Jokowi junior 2 itu cerdas. Jenius dia. Mas Kaisang. Jadi Jokowi junior 2. Jenius dia, Bro. Dia bilang, "Ya kan PKS suaranya bagus di Jakarta. Harusnya yang jadi gubernur kan Pak Presiden PKS." Quote tutup. Dia mau bilang,
kenapa lu harus mencalonkan Mas Anies? Lu nyalon sendiri aja. Yang mau dia bilang, kita kan sadar nih ya membangun partai politik nih. Nih host of Widodo nih udah sadar bro. Presiden 2 periode, kontroversial, ada yang bilang pakai power. Capaian elektoralnya nggak cuma 2,5-3%. Oke? Dan akhirnya saya sadar apa yang ustadz-ustadz alami. Mungkin kata Mas Kaisang ini, ya kan? Bahwa susah juga bangun partai politik. Kenapa kita harus menyerahkan tiket ini kepada orang-orang yang nggak ikut berdarah-darah dalam proses partai politik? Majukan saja kader Anda, jangan majukan Mas Anies. Saya akan dukung kader itu. Saya akan konsolidasikan kekuatan political host of Widodo ini. Yang bekerja sama juga mungkin dengan political host of Joyo Hadikusumo, dengan political host of di Golkar itu, dengan political host of Caimin, political host of FP, untuk kita sadar nih. Ya kalau itu pandangannya lain bro. Tapi kalau dia hanya ketemu sekedar 2 kabupaten kota. Tapi feeling lu itu kayaknya ya? Feeling gue itu. Nah tapi ada kebutuhan itu. Tapi memang harus dewasa. Iya betul. Orang dewasa tuh kan gini, nggak ungkit-ungkit cerita lama. Iya, apa-apa, tapi kalau lu ungkit-ungkit lagi cerita lama, pulang gua kata dia kan gitu. Karena kalau soal Banten dan Lebak misalnya ini bukan mengecilkan ya. Itu kan hanya itu bisa dilakukan dengan sangat mudah di belakang layar. Nah, kayak gitu. Kenapa tanpa harus ada resepsi? Nah, ini menarik. Setengah besar seperti itu. Iya. BHM melihatnya ini agak masuk akal karena mungkin yang paling ketar-ketir dari pertemuan itu adalah namanya Anies Baswedan. Iya, salah satunya political host of Baswedan. Yang selama ini memakai PKS jadi substrat dia untuk tumbuh dan dia pembangun persona, tidak pembangun lembaga kan. Dia hijack aja. Iya. Itu BM ngeliatnya gimana? Ini hanya sekedar bukan hengki-pengki, hanya sekedar kompromi di Banten dan Lebak atau sebelum ada BHM, hal yang lebih sebelum besar? BHM. Saya ini banyak, mungkin saya jadi aspiran. Saya akan jadi aspiran di forum kali ini para pendukung Pak Prabowo lama yang kemarin nggak dukung Pak Prabowo, yang banyak di Mas Anies. Banyak di Mas Anies loh. Apa dia bilang? Kita ini nggak ada masalah sama Pak Prabowo. Kita ini aja ada masalah. Kenapa ada Jokowi Junior jadi wakilnya? Tapi mungkin itu pertemuan orang dewasa. Yang satu kan pendukung Pak Prabowo 3 kali pemilu tuh PKS. Yang satu adalah perwakilan. 3 kali gimana? 2 kali. 2 kali ya, sorry. Enggak, Wapres juga dia dukung kan? Enggak. 2 kali. 2 kali pemilu ya. 2 kali pemilu. Ada gini. Ya sebagian nggak apa-apa. Dan Pak Prabowo itu dalam sebuah forum dengan PKS itu pernah, saya nggak lupa itu pidatonya. Dia tidak terima kalau PKS itu dibilang sekutu saya. Saya ini dengan PKS bukan sekutu, kata Pak Prabowo dulu. Segajah katanya. Nah artinya kan itu diwakili oleh PKS. Datanglah orang bro. Perwakilan political host Widodo ini bernama Kaisang Pangarep. Mereka mau datang tuh gini. Nun sewu, izin kami ini mulai berprabowo, mengikuti jejak kalian. Cuman pas dengan saya Pak Prabowo-nya menang jadi presiden. Pas kamu nggak berprabowo mungkin nggak menang, tapi karena kita ini 2 orang dewasa, jangan kita ungkit-ungkit lagi. Nah mungkin itu upaya dari Mas Kaisang ini, Ketum PSI, untuk mencairkan suasana untuk orang-orang yang aspiran tadi. Gua nggak ada masalah sama Prabowo, gua masalah sama abang lu. Mungkin mulai berpikir juga, ya deh, ini udah realitas kenyataan nih. House ini lahir, ya sudah, kita lupakan perbedaan. Kita cari bersama. Nah itu yang banyak diinvestigasi oleh wartawan Tempo, bahwa ini mulai mau sama-sama. Jadi menurut saya karena menyitir tulisan Tempo, nuansa itu semakin lama semakin terlihat. Karena terus terang gua tuh ya for some point, kalau saya coba deh kata jadi insulting juga kalau misalnya mendukung itu hanya karena bagi-bagi kekuasaan ya. Bagi praktisi politik ya, dia memang ada hitungannya bro. Dan misalnya juga gini, look PKS, suara PKS ini tanpa disadari nih barang juga jamaah ini kan udah menjadi satu partai politik yang ada capaian elektoralnya. Kan kita bisa lihat berapakah capaian politik PKS kalau dia bersama pemerintah, berapa capaian politik elektoralnya ketika dia menjadi oposisi. Ternyata analisanya mengatakan kan nggak jauh berbeda. Kenapa saya harus lelah-lelah menjadi oposisi kalau dengan saya konsekuensi begini begono misalnya. Pengusaha nggak mau ketemu kita, aparat
curiga, kita distempel radikal segala-gala, walaupun itu adanya political naratif. Macam-macam. Tapi kan ada kalanya ketika kita ini dalam pemerintahan yang presidennya koalisi kita bisa mendukung mantan Wakapolri sebagai calon gubernur kita. Itu kan betapa dekatnya kita dengan aparatur negara, dan sekat batas itu sudah hilang. Jadi tidak ada lagi lah pemikiran-pemikiran sektarian itu dalam politik kita. Kita punya perbedaan, cara kita do the good untuk negara, dengan PKS membangun jamaah, ya kan, tarbiyah politik. Mungkin dengan cara do the good di negara, klubnya house-nya Bang Surya bernasdem ria. Cara mencintai negara di tempatnya Caimin ber-PKB ria. Kita mari bersama-sama membangun negara ini pakai teori yang tadi bahwa hitungannya ini seperti shot 3 point. Negara maju ini, bonus demografi ini seperti shot 3 point, waktu tinggal 5 detik terakhir. Kita lagi di tengah, kita nggak punya waktu, selisih 1 poin. Karena kita hanya bisa harus masuk, waktu habis untuk bonus demografi. Maka singkirkan perbedaan politik, mari kita dewasa secara politik. Nah, itu bahasa-bahasa yang saya lihat mulai keluar. Dan itu need power to do goods for those things. Bayang ngeliatnya gimana nih? Ya, kembali ke Kaisang dan PKS itu. Ya, kalau kita bicara Kaisang sih mau nggak mau kita harus lihat rekam jejak Pak Jokowi ya. Betul. Karena ini kan penerusnya ya. Dan boleh dikata yang ngatur Pak Jokowi lah. Kalau kita lihat rekam jejak Pak Jokowi kan, Pak Jokowi itu dari berantem bersaing ketat dengan Prabowo dalam 2 pemilu yang keras. Kemudian ketika dia lihat, wah dia udah nggak mungkin maju lagi, tapi dia perlu in the power ya, kan dia rekrut Pak Prabowo, Betul. ya kan? Lalu bahkan kemudian dia dukung untuk menjadi next presiden, ya, dan dengan begitu dia bisa titip anaknya untuk menjadi wapres. Nah, jadi kalau saya lihat sama ini sebenarnya yang dilakukan Kaisang itu nggak beda jauh dengan yang dilakukan bapaknya. Ini ilmu bapaknya. Iya, ini ilmu bapaknya. Dia lihat loh kalau di DKI ya pemenang ya PKS ya kan. Nah sekarang tapi saya juga iya. PSI oke. Ya, Kenapa jadi, kita nggak duduk? Ya, jadi dia bilang dia pemenang, aku dimusuhin oleh PDIP. Iya. PKS itu kan musuh naturalnya PDIP. Iya. Iya kan? Dan PSI. Iya, dan PSI. Iya, tapi musuh naturalnya PSI. Tapi PSI yang Sebelum Jokowi chip in. Masih PSI-nya Jeffrey Giovanni, belum PSI-nya Jokowi ya. PSI yang tersisa ini adalah PSSI True Believer Jokowi. Karena kan yang sebelumnya itu ada PSI anti Prabowo. Iya, ini menarik. Meskipun eksponen personalianya nggak banyak berubah ya. Dan itu mungkin udah pindah ke Ganjar. Iya 16. Iya kan namanya. Jadi menurut saya udah kan sama lah PKS kan. PKS kan juga ada Partai Keadilan, Partai Kesejahteraan. Faksi. Kalau faksi keadilan mungkin ideolog kenceng. Ini kalau Partai Kesejahteraan kan juga pragmatis. Makanya Habib Abu kemarin. Iya, makanya ini pragmatis ketemu pragmatis. Menarik. Iya kan? Tapi ya menurut saya ini ilmunya Pak Jokowi menurut saya. Ketika Kaisang ngomong, kenapa nggak calon kader sendiri? Kan kalau Pak Mansab kan mengartikan itu sebagai ini kan udah berdarah-darah. Kalau saya rasa kalau Pak Jokowi bukan begitu ngelihatnya. Kamu kan Anies itu kan kamu calonin. Jadi kalau saya gabung sama Anda, wapresnya saya dong. Wakil gubernur. Iya, benar. Iya dong. Iya. Masuk jadi Anda punya tiket, saya punya jasa kan. Karena Anda kan nyalonin sendiri nggak bisa. Nggak bisa, bareng sama saya. Saya punya 8 suara. Singkirkanlah perbedaan di antara kita. Saya kan udah bilang, saya mau mendukung calon Anda, calon partai. Tapi kalau Anda tetap memilih Pak Anies, ya udah. Dengan adanya saya, jadi Anda bisa nyalonin Pak Anies kan? Jadi oke. Bisa menarik. Berarti kalau gitu menarik. dia mau bilang bahwa ini kayak Bang Surya langsung jadi gini, mengunci Caimin sehingga bener nih. memaksa Berarti Demokrat kalau enggak sampai jangan, di Banten dan Lebak saja kita. Iya. Tapi kalau mau lanjut bareng kita di Jakarta. Jadi jadi ingat, jangan nganggap kan sekarang kan banyak image Jokowi benci sama Anies. Enggak. Orang Jokowi dulu berkelahi sama Prabowo, dia juru bicara rangkul dan dia jadi jalani.
Tapi gini, Ini jadi ilmu yang saya boleh tingkai ini. Boleh. Lanjut. Mungkin ini menarik, Mas ini Topo menarik, mesti ini menarik. paham nih. Ini menarik. Politik itu susah memang. Kalau udah, ya itu saya selalu suka mengatakan ada politik sebagai nilai-nilai ideal. Kalau kita bicara politik sebagai nilai ideal, maka dia di bawah agama dikit aja tuh. Orang akan mencari kedamaian, ketenangan, kebajikan di sana. Tapi politik ini ada juga, politik ini pengganti perang, Pak. Kalau nggak karena dengan politik demokrasi orang saling tusuk. Tapi ada mekanisme demokrasi yang membuat orang akhirnya orang melihat politik sebagai game, political interplay. Kalau political game itu memang tadi nggak boleh baper, nggak boleh emosi, nggak boleh pakai perasaan. Artinya dan Jokowi sudah membuktikan bahwa dia pakai politik gak pakai perasaan. Dia call aja dia, dingin aja, hitung saja, rapopo. Tapi di titik itu ngapain dipikirin lagi, dia datang dan ini kan bentuk daripada kaderisasinya. Tapi mungkin saya tambahin saya kepikiran tadi. Ini mungkin belum pernah dikeluarin orang. Orang bilang karena terpengaruh nih. Ini teori senyawa nih, bukan kohabitasi ya. Orang bilang itu banyak Prabowo belajar dari Jokowi. Dan di mana-mana karena Pak Prabowo orangnya memang walk the talk kan. Dia ngomong aja letak gitu. Saya belajar dari Jokowi. Apa enggak ada juga proses reverse, bro? Kode senyawa. Jokowi juga belajar dari Prabowo. Apa dia sadar? Dan Jokowi itu semacam sponge ya. Dia lihat, Pak Prabowo punya partai. Dengan punya partai, Pak Prabowo selalu relate dalam setiap cycling politik. Karena dia yang atur partainya. Saya gak punya partai. Dalam semua cycling politik saya tergantung orang lain. Di situ dia belajar juga. Kalau gitu gak bisa nih. Walaupun pedih kenyataannya di ujung, saya akan dianggap pengkhianat oleh tempat saya terlahir. Saya spin off dari sana. Biarlah nanti waktu yang membuktikan akan muncul kedewasaan politik. Kita bisa bersama-sama lagi di masa depan. Proyek pertama PSI meskipun tidak begitu sukses. Maka dari itu bukan sebagai sebuah partai begini. Mohon maaf ya, ini sebagai substrat baru. Mohon maaf ya. Berbeda nih. Saya melihat berbeda. Pak Prabowo mendirikan Partai Gerindra dari pemikirannya, dari duitnya, dari jaringannya. Pak Jokowi tidak mendirikan PSI. Dia membajak PSI. Nah, ada dua aliran lagi nih. Nggak tahu kita. Mungkin ada Pak Jeffrey Giovanni yang bisa menjawab. Yang mendirikan itu Bang Jeffrey. Dengan segala nilainya pada waktu itu, nilai idealnya. Itulah yang kita lihat. Yang dihajar itu apa? Inilah pokoknya kalangan agama diajar. Ini itu yang dihajar. Di tengah jalan barang ini perlu aliansi. Kalau enggak di tengah jalan bertemu tadi. Jokowi yang sedang belajar dengan Pak Prabowo tuh kalau gue buat baru, gue udah tahun ke-9 nih, tahun ke-8. Tapi bener nih, saya kalau nggak kayak Pak Prabowo nih nggak relate saya. Dapat nih, bertemu nih kepentingan. Nah, apakah sudah dibeli seluruh saham Pak Jeffrey Giovanni di PSI? We never know. Atau misalnya memang bagi 25, 55 nggak ngerti. Tapi dengan mengatakan ini partainya Jokowi, menurut saya itu semua saham udah dibeli. Ini sama kayak satu startup. Ini dia udah exit total. Ahmad Zaki, Sinuk sama Fajrin sudah tidak lagi pemilik Bukalapak. Pemilik Bukalapak itu adalah keluarganya Syariat Majah dan publik di IPO. Artinya dia mendirikan tapi dia sudah tidak pemilik. Karena dengan itu dia pegang majority shareholder di partai itu. Dan dari belajarnya Pak Jokowi. Dan karena itu nggak apa-apa. Mungkin bagi dia saya telat belajar. Nah, itu yang makanya saya kasih saja ke anak saya. Dan itu yang menjadi warna PSI sekarang dalam bernegosiasi. Dan start jangan salah. Kalau dilihat startnya hampir mirip sama Pak Prabowo. 2, ya artinya tuh waktu itu tuh Pak Gerindra itu 3, sekian atau 4%. Artinya kan lolos tapi dia lolos. Cuman aturan waktu itu kan nggak ada aturan 4%. Artinya kan sekarang ini kalau dihitungnya ya capaian elektoralnya sebagai dia mulai partai Jokowi ya itu. Karena nggak mudah buat partai gitu loh. Nah maksud saya itu yang mungkin kita luput dan tidak banyak bahwa Jokowi juga belajar sama Pak Prabowo. Ini ya yang dilakukan Pak Prabowo, dia tetap relate, dia tetap relevan. Kalau tadi BHM sempat mengungkapkan ada konteks relevansi Anies Baswedan
dalam perkumpulan PKS dan PSI terakhir ini. Ya kan, tapi lu aku lihat relasinya Nah, gimana? gini ya, aku menyebut tipologi Mas Anies ini tipologi politisi yang terlahir karena proses direct election di Indonesia. Dia tipologinya sama nih kayak Ridwan Kamil. Ya. Dia orang yang membangun diri, tidak membangun institusi. Dia tidak membangun lembaga. Nah, maka yang dibangun terus adalah persona publik, elektabilitas. Yang sometimes menurut saya, ya ini cerdasnya Mas Anies, dia bisa menciptakan kondisi bahwa kalau PKS tidak mendukung saya, maka kamu akan dibenci konstituen lah, ditinggal konstituen lah. Tapi Mas Anies sampai hari ini tidak berani bergabung dengan satu partai politik pun. Dia tidak mau, saya nggak tahu, saya tanya dengan teman-teman yang dekat dia, Mas Anies mau buat partai tidak? Nggak ada juga ide mau membangun kekuatan itu. Bergabung walaupun punya belum. bakat, ada bakatnya. Beliau pernah kan di dalam institusi kan pernah ya. Walaupun tidak pernah di yang grande-grande kan belum ya. Ketua Senat Mahasiswa di UGM ya, institusi kampus pernah. Rektor Paramadina itu kan mungkin Paramadina itu kalau di UI cuma satu fakultas aja lah, ya kan? Ya, skala institusi yang dia pimpin ya. Nah, tapi dia lahir ya kayak Ridwan Kamil juga, bro, ya kan? Tapi di ujung Ridwan Kamil ngetap dengan Golkar. For some point juga Sandiaga Uno misalnya, dia jenis orang yang membangun persona, tapi dia berani, dia gabung dengan Gerindra. Kemudian sekarang dia geser ke P3. Keberanian itu tapi ada pada Mas Anies. Ada artinya, dan keberanian ini tidak ada di Mas Anies. Tapi dia sadar dia bangun personanya aja. Dia nggak mau berlelah-lelah, bertungkus lumus dengan berpartai ini, bro. Nah, tapi keberanian itu ini ada resiko juga. Kalau tiba-tiba institusi itu sadar dan punya keberanian baru. Apa? Kalau misalnya PKS-nya akhirnya mikir apa yang dibilangin Kaisang, bener juga ya. Iya. Kenapa saya harus calonkan Anies? Iya. Karena Anies kalau dia tidak saya calonkan, kan nggak ada yang mau nyalonin dia. Kim misalnya tidak mau, Ya. plus PKS masih ada opsi, bro. PDIP. Tapi kan PDIP tidak bisa mencalonkan Anies kalau tidak bergabung dengan yang lain. Ya. Kalau tiba-tiba nanti last minute di ujung, bro, Nasdem menarik dukungannya dari Mas Anies di Jakarta, Mas Anies mau apa? Artinya itu teori mengeluarkan Mas Anies dari gelanggang. Bukan karena benci Mas Anies, bukan karena takut kehilangan konstituen. Pemilu kan udah selesai, Pak. Oke. Lain kalau misalnya yang dilakukan Mas Anies kemarin, Iya. kayak yang dilakukan sebelum pemilu, takut PKS-nya. Iya. Mau pemilunya udah selesai, kan bisa cerita baru. Di titik ini relevan pemikiran daripadanya Ketua Umum PSI, Mas Kaisang. Kenapa? Peran partai itu apa? Mencipta. Nah ini kalau peran klasik nih, rekrutmen politik, kaderisasi politik, tempat penyemayan nilai-nilai. Oke. Artinya inilah saat yang tepat bagi PKS mengeluarkan kadernya sendiri. Kalau kemarin kan masih lu agak olok-olok lah sedikit kemarin. Misalnya Mas Didit agak olok-olok ya kan, standar di PKS bisa berubah-ubah. Tapi lama-lama jangan olok-olok lu jadi pemikiran. Benar juga ya. Oh, mungkin bisa tinggal siapa. Tapi kalau bisa memberikan reasoning itu ke Mas Anies, ada keberanian di dalam orang PKS. Mas Anies terima kasih. Selama ini kita selalu bersama dan saya dapat untung institusi, kumpulan jamaah para ustadz dengan nilai-nilainya, dan Anda dapat untung. Kali ini kita stop dulu kebersamaan. Kami ingin membuktikan dulu kaderisasi kami, menciptakan pemimpin dari tempat kami. Ya mungkin ya. Kalau keberanian itu muncul, itu kan itu yang diharap digoda-goda sama Kaisang kan. Kaisang lagi goda-goda. Iya, ada. BM lihatnya gimana? Saya lihat gini. Dan ini juga bagaimana kita merelevansikan dengan komposisi koalisi nasional nanti ketika PKS di majalah Tempo misalnya udah ada gestur yang semakin bold untuk bisa bersama-sama Pak Prabowo dan Mas Anies Segajah tadi. Iya. Dalam teori segajah. Iya, bukan hanya sekutu tapi segajah. Dan kita sudah pasti tahu logika awam aja, dan Mas Anies itu jadi obstacle penting untuk bisa mewujudkan ide itu kan. Dan tiba-tiba Kaisang ujuk-ujuk datang. Wah, ini mau seperti apa? Mau gimana? Coba
BH Ya, kalau saya ngeliat gini ya, kalau kita lihat PKS kan juga pasti sadar diri juga ya. Lihat dia kan perkembangannya ya segitu-gitu aja kan. Mau di dalam, di luar pemerintah, ya kan? Iya, mau di dalam di luar angkanya more or less. Tapi kan orang tuh berpartai pasti punya mimpi ya kan. Kalau kita lihat mimpi apa yang paling banyak populer di PKS, contohnya adalah Turki. Ya Erdogan ya. Mereka ingin seperti Turki. EKP. Bayangin Turki itu dari sekular, ya kan? Dari orang pakai kerudung aja bisa masuk penjara, bisa dipimpin seorang Erdogan. Erdogan mulainya dari Istanbul. Ya. Dan memang jadi saya di mata sebagian yang sangat sekuler orang PKS, Erdogannya Indonesia ini mungkin Anies. Dan Anies memang menjual tapi itu. Kan dia tidak lahir dari begini, dia tidak lahir dari rahim PKS, Bang. Ya, betul. Saling Erdogan punya partai. Iya, berpartai dia. Betul. Tapi gini, menurut saya sih, Anies kalau jadi di sini, mungkin dia akan jadi PKS kalau menurut saya, karena dia juga akan lihat. Nah itu yang dia. Nah saya akan menaruh 1000 hormat sama Mas Anies. Kalau udah kamu jadi PKS. Erdogan, jadi jangan lagi gitu-gitu gitu. Tapi gini, tapi menurut saya ini juga memang tidak 100% mirip Turki. Jangan lupa kita lihat pengalaman Pak SBY. SBY kan bukan pendiri Partai Demokrat. Ya kan? Fansnya rumah Kang dan Secara kawan-kawan lah. Ya walaupun istrinya sudah ikut dari awal ya. Jadi boleh dibilang dia itu juga seperti Jokowi ngambil PKS kan, atau terbalik. Jokowi ngambil PKS in a way, PSI seperti kan dulu SBY ngambil Demokrat. Ya, ada. Makanya mau diambil lagi sama si Pak Muldoko ya kan. Ya jadi ini partai ini udah kayak perusahaan kan. Ya kalau kita nggak bisa bikin dari awal, kita ambil aja yang udah jadi tapi kurang berhasil, kita push naik. Ya kan? Jadinya ini bisa jadi gestur untuk quote unquote menyandera Mas Anies nggak BHM dalam konteks pilkada ini? Ya makanya menurut saya ini menurut saya jadi sangat menarik ya, karena kan yang orang bayangkan akan seru terutama di kalangan Mas Topo ini. Mas Topo. Ada yang udah berapa kontak saya, masa sih ini Anies dengan Kaisang jadi wah kan? Ada yang Anies sama Ahok, walaupun ternyata Ahok sulit ya, harus lewat MA dulu. Iya, harus mengubah PKPU dulu ya, baru bisa. Walaupun di era sekarang ternyata itu bisa diubah. Bukan menjadi problem, asal punya kekuatan. Nah, tapi maksud saya, jadi kita lihat ini mimpi-mimpi politisi ini mana yang bisa jadi kenyataan, ya kan? Nah, kalau kita lihat karena kita pemilihan langsung, seorang Pak Jokowi yang pragmatis dan pengusaha dan dia percaya pada poll, ya dia lihat poll pendapat kan, benar, dan ternyata itu benar kan? Ya, nah sekarang Anies itu kalau menurut saya ada kemiripan dengan Pak Jokowi dalam Anies itu menang karena dipilih orang asal bukan Ahok. Jadi gubernur DKI itu dia bukan karena Anies ini orang yang ini. Point of view-nya. Dia itu karena semua orang yang asal bukan Ahok bersatu. Itu aja sama seperti ketika Pak Jokowi terpilih karena asal bukan Prabowo gitu loh. Iya kan? Nah, jadi kalau Ahok tidak maju, ini asal bukan Ahok ini mau kemana? Butuh ini ya, butuh tempat baru, butuh penampungan baru lagi. Salah satu yang asal bukan Ahok kan PKS, ya kan? Tapi siapa lagi selain PKS? Nah, kalau bersenyawa PKS dan PSI di Jakarta, tapi mohon maaf itu kita dewasa secara politik. Gua itu statementnya Kaisang tuh jenius menurut saya. Dia pancing, tapi itu benar loh. Kalau ini nggak, lagi-lagi nggak boleh pakai emosi ya, nggak boleh pakai marah ya, teman-teman PKS jangan ada marah sama saya. Dengarkan masukan daripada Mas Kaisang itu. Begini, Anies masih debatable. Dia simbiosis mutualisme. Dia bangun persona dirinya yang dekat dengan nilai-nilai PKS itu kan ada dua ya. Ada kader, ada simpatisan. Orang-orang yang cocok sama nilainya sehingga memilih. Inilah yang menjadi dasar pemilihnya dia gitu. Tapi bayangkan kalau misalnya PKS bisa menciptakan kader sendiri dan akhirnya menjadi Erdogan. Tapi hasil groomingnya PKS murni ya. Bukan Mas Anies yang ngebajak, maksudnya dibajak di tengah.
groomingnya sendiri bisa jadi bisa better than Mas Anies loh. Anda punya kader yang bisa main jangka panjang dalam election loh. Tapi kan sekarang belum ada. Ya makanya dipancing sama Kaisang. Iya. Iya kan, Kaisang udah dia, iya kan. Iya. Walaupun saya lihat memang mengerikan juga pendukung Mas Anies itu yang garis keras kan pada keras sekali kan. Betul. Dan Dan kalau menurut saya Kaisang itu mengerjakan PR-nya atau tim konsultannya mengerjakan PR-nya. Dia tahu PKS itu mimpinya Erdogan. Makanya dia bilang, lu mesti ciptakan your own Erdogan dong. jangan bajak-bajak Jangan dari banyak luar ya. aja. Iya. Atau memang mau dijadikan Aniesnya nggak apa-apa. Iya. Kalau jadikan Anies duduk sama gua kan Iya, gitu. kalau lu jadi- jadikan Anies your Erdogan, lu kan perlu suara saya lagi. I will give you stability. Iya. Jadi yang salah loh, Pak Jokowi itu selalu ada berapa opsi. Betul. Apapun yang kepilih dia yang menang. Dan buat Pak Jokowi menjokowikan Anies kembali karena Mas Anies dulu pernah jadi Jokowi kan. Dijokowikan lagi. Itu kan bukan perkara yang U-turn Dan aja. sampai sekarang nggak ada perlawanan dari Anies. U-turn aja. bukan Kan perkara political yang U-turn rumit. aja. Betul. Political U-turn Betul. dan kalau pakai teori lu tadi Nah. nggak boleh baper dalam politik, Paman, dingin-dingin aja. Tapi di sosial media gue juga baca, wah ini nih tanda-tanda penjegalan Mas Anies makin dekat. Nah. Tanda-tanda betul yang ditulis oleh Tempo. Nah, begini. Penjegalan Nah, Anies ini makin sebentar. dekat dengan Nah, ini nggak boleh pakai melihat- itu pakai melihat emosi. begitu. Kalau Nah, gua ini- pakai ini- dingin, itu kalau gua pakai dingin nggak pakai emosi. Gimana? Ini kan pakai politik nggak boleh emosi kata beliau. Harus call apa? Kata Don Corleone gimana? Don Corleone. Oh iya. Apa? Itu dia Vendetta. dia bilang vendetta Vendetta. is a dish best served cold. Jadi balas pembalasan itu mesti cold. Kalau dingin nggak enak. Iya. Nah, Harus dingin, kalau panas nggak harus enak. dingin. Kalau panas tuh nggak enak. Nah, maksudnya gini. Sekilas, kalau kita pakai emosi melihat itu seperti aspiran. Tapi kalau kita dingin melihat, jangan-jangan itu narasi yang di-maintain untuk menciptakan, memelihara terus kemarahan pendukung Mas Anies terhadap Jokowi, sehingga muncul dukungan terhadap dia, dukungan terhadap Jokowi. terhadap Anies. Oh, Anies. Jadi dipelihara nih. Oh, oleh Mas Anies. Dipelihara oleh Mas Anies Oke, naratif angel and demon. Demonisasi ini didemonize Pak Jokowi untuk pendukungnya Play victim sehingga lah, kurang lebih gitulah sehingga kalau dia kata tetap anak menjadi punya political ini. Ya, jadi political gini lah. leverage. Dulu dia menang karena dia bisa berhasil mengenerate asal bukan Ahok. Sekarang asal bukan Jokowi gitu. Nah, tapi kan sekarang ini sedang bertabrakan dengan kepentingan organisasi, institusi, jamaah bernama PK Sejahtera. Iya. Yang mana setelah didiagnosa, ini loh serial kita di pemerintahan, ini loh serial kita tidak di dalam pemerintahan. Ternyata nggak jauh beda. Ya. Tapi secara emosi, secara waktu, secara pengalaman dalam, kan ujung-ujungnya power to do good. Ya, Kalau power kita to bisa do good. mengkader, bos, menciptakan pemimpin-pemimpin baru PKS muda dalam khazanah kepemimpinan nasional lokal ini, kan itu better. Nah, yang terakhir gua Cuman mau nanya. masalahnya siapa calon PKS yang elektabilitinya bisa menang di Nah, DKI. itulah teori yang Anies jadi Problem. relevan kata PK, kata Mas Anies. Ya. Kata Mas Anies. Kayaknya kau lebih butuh. Nah, tapi kan lain. Aku. Kalau cara berpikir kemarin Abang Ganteng, Abang Ganteng Habibur Rahman. Habibur Rahman bilang Jakarta ini gampang. Sebentar aja, sep, lu langsung terkenal, lu langsung bes gitu. Seperti Abang Ganteng. Seperti Abang Ganteng. Nah, artinya kalau punya keberanian di jamaah ini, jamaah Wahizib ini, jamaah dan partai bernama PKS ini memunculkan orang baru dan dia memunculkan political traction, terus itu kan bisa menciptakan orang baru gitu. Yang terakhir Paman dan BHM ini terakhir. Terakhir, Buat terakhir Kaisang sendiri, apa leverage-nya? Dengan dia mulai keluar ini kayaknya Kaisang aku lihat orang yang sangat passionate melihat dan berkompromi, bernegosiasi secara politik ini untuk menunjukkan dia juga punya leverage politik sendiri gitu. Karena nama Kaisang sendiri kan udah mulai disebut-sebut. Dia secara aturan boleh kita lihat pasca putusan MA gitu kan. Di Jakarta disebut-sebut. Di Jawa Tengah bahkan survei paling tinggi Paman. Nah, bagi Kaisang sendiri leverage apa yang dia bisa dapat dari panggung kemarin Aku ini? punya pemikiran soal BHM itu. Ya kalau menurut saya kan kalau dari Kaisang ya paling tidak walaupun PSI-nya tidak mencapai target lah ya. Tapi bahwa Prabowo di Jawa Tengah itu bisa menang.
itu kan satu pukulan banget buat terutama PDIP. Ya. Dan menurut saya Kaisang ini memang dimanfaatkan oleh Pak Jokowi sebagai salah satu opsi. Opsinya Pak Jokowi itu banyak, ya. Dan Kaisang ini kalau bisa pakai tuh sekarang ini kan semua orang mau mencalonkan calonnya itu deket-deket ke deadline. Yeah. Karena mereka mau pasang kalau musuhnya si ini, saya dukung ini. Kalau musuhnya kan gitu. Aksi reaksi aja. Aksi-reaksi gini. Serentak kan? Kan serentak. Jadi pusing, pimpinan partai pusing bro. Nah, pusing. Dan mereka kan nggak mau dukung orang yang elektabilitasnya rendah. Ya kan. Betul. Jadi ya harus cari yang menang lah. Asalnya gitu. Cuman kan kalau makanya kalau menurut saya ini memang Jokowi sentris, bukan Kaisangnya sendiri. Karena kalau untuk Kaisangnya sendiri ya, saya terus terang kalau Kaisang memang mau jadi politisi, dia tuh lebih baik jadi wali kota Solo. Kenapa? Karena kalau wali kota Solo, dia itu dengan punya teman di pusat, itu Solo dibikin maju luar biasa. Itu nggak susah. 10 tahun. Ya nggak susah, nggak susah bikin Solo itu maju. Dan dia memang penguasa. Kalau gubernur Jateng nggak kelihatan itu rekam jejaknya itu. Ya kan lebih baik wali kota Solonya temannya Kaisangnya salah satu gubernur, kakaknya wapres, itu bukan lebih nggak susah lagi. tapi nggak, makanya kalau dilihat dari Kaisangnya, bukan keluarga Jokowi ya. Kalau dilihat untuk karir politik Kaisang. Jadi kalau Kaisang keluar dari Solo, menurut saya itu ibaratnya kalau dalam tentara tuh dia di expendable. Dia sebetulnya bisa dikorbanin gitu loh. Meskipun untuk kepentingan. Meskipun Kaisang kan sekarang leverage-nya ketua umum Iya, tapi kan ketua umum partai yang nggak punya jadi tembus threshold. Ya karena gitu. Nur Mahmudi Ismail presiden PKS saja dari Menteri Kehutanan bisa jadi wali kota Depok kan. Ibaratnya dia bisa dijadiin umpan gitu loh. Untuk dapetin ikan gede gitu loh. Nggak apa-apa dikorbanin gitu. Dan kayaknya dia memainkan peran itu gitu. Jadi kalau saya lihatnya itu kan, karena bagi Pak Jokowi itu susah juga kalau hanya ngandelin Gibran yang wapres. Kan kita tahu wapres di dalam konstitusi Indonesia nggak punya peran dan dia belum punya partai. Betul. Kan yang kita tunggu-tunggu dari Pak Jokowi ini ada 3 opsi. Atau dia buat Projo itu menjadi partai, ya kan? Tapi kan PSI udah partai Jokowi. Iya. Atau dia PSI dia dijadiin partai, tapi kemarin kan hasilnya nggak terlalu memuaskan lah gitu, walaupun dengan dukungan yang sudah luar biasa. Atau dia nunggu nih, kalau something happen pada Ibu Mega, saya kira salah satu calon yang masih paling kuat untuk jadi ketua PDIP kan Pak Jokowi, benar nggak, teman-teman? Ya, walaupun itu ada urusan yang di luar kontrol kita ya. Dia tahu tapi mungkin nggak terlalu berani berbicara. Ya nggak akan, karena itu semacam tabu lah. Itu, janganlah. Tapi maksud saya kan ada 3 opsinya itu, betul. Iya kan? Nah, tapi kalau kita tahu Pak Jokowi, dia pasti akan melakukan jajak pendapat dan harus sebelum dia mutusin mana Presiden yang of jajak pendapat. Seperti kita lu lah, mau 3 periode, habis itu perpanjangan 2 tahun. Ini ditabrak nggak bisa. Oke, Paman, terakhir nih. Ini mungkin setengahnya sotoy. Mohon maaf, jangan ada yang marah Mas Topo. Atau yang baru kenal. Nah, cukup lama Paman Sap nggak ada di Total Politik. Gara-gara diinjak-injak di medsos ini kita harus mohon maaf. Kalau mea culpa. Kalau yang udah lama di Total Politik udah kenal sama Paman Sap. Kalau yang baru kan padahal ini pendiri juga kan? Oh iya, ikut lah. Pendiri kan Budi dan Ari lah. The founders of the founders. Enggak ada. Yang menemukan Ari dan Budi. Jangan. Mereka memang udah hebat. Katalis. Itu benar katalis. Itu betul. Selagi Budi Ari masih damai, Paman Sap ada. Kalau dia udah bisa, enggak relevan lagi. Lanjut. Enggak juga. Oke, gini. Ini sotonya gini. Gua kok merasa gua nggak kenal. Aku nggak kenal Kaisang atau Gibran personally. Beliau ini dia kenal personally. Tapi hanya melihat. Tapi saya punya referensi dengan pergaulan dan teman-teman dan juga belajar juga dengan senior. Kok saya melihat ini brother 2 ini punya yang namanya sibling rivalry. Nah, ini susah nih, Dit. Mas Didit ini kan belum punya anak. Belum. Jadi kalau dan resminya. Sehingga saya melihat
memang kalau dilihat secara garis besar, ini adalah political house Widodo. Yang sekarang kita udah sama-sama sepakat tampaknya, baik pendukung dan tidak penentangnya, bahwa dia very pragmatic. Dia bukan aliran idealism. Alirannya itu bukan yang idealism common ideologi, bukan pragmatik. Tapi dia sadar, ya kalau dia ingin membuat perubahan ya pakai politik tuh. Gua bisa rubah ini. Nah, dia akhirnya acquire partai bernama PSI, dudukkan member of house-nya bernama Jokowi Junior sebagai wakilnya Pak Prabowo. Oke. Mas Gibran. Oke. Udah pemilu Mama. Udah lewat pemilu sebagai ya Bapak Wakil Presiden kita. Kita harus hormati. Wakil Presiden terpilih ya. Oke. Dan house ini sudah taruh dia punya in-law di Sumatera Utara. Oke. Dan jangan lupa di MK. Iya, dia punya in-law juga. In-law di satu brother, satu son. Satu brother, satu son di Supreme Court kita. Nah, kalau pakai disiplin pemikiran itu, nah itu satu yang saya pahami ya satu. Tapi sebagai keluarga, kepala host itu ya punya anak ini kan macam-macam, Mbak. Ya gua anak cuma 2, tapi ini dia ada bersama, ada dia bersaing, ada nilai yang berbeda. Jadi yang satu sudah dikasih mainan quote unquote bernama wakil presiden, duduk, punya kesibukan, punya tanggung jawab yang akan dia kerjakan, dan mungkin punya leverage politik. Yang satu memimpin partai. Tapi partai dia sadar juga bahwa beda loh orang kalau di eksekutif. Kalau orang punya pengalaman eksekutif itu berbeda, percayalah. Politician itu kalau dia sudah punya jam terbang eksekutif jauh lebih matang, lagi berbeda. Nah, tapi house ini juga ini bro, saya menyebutnya Pak Jokowi ini magician dia, political magician. Dia ini adalah seorang pesulap politik. Saya pernah baca, correct me if I'm wrong, ini para pesulap, mungkin Deddy Corbuzier dan kawan-kawan, saya pernah baca. Sulap itu apa? Dia tulis bahwa sulap itu sebenarnya sama kayak perang juga, the art of deception. Jadi sebenarnya kamu sedang di deception matamu untuk mendapatkan definisinya begitulah. Okay. Nah, persingkat. Sebagai pesulap politik, Jokowi itu master membuat deception. Jadi dia buat A sehingga orang itu kebawa A padahal dia melakukan B. Nah, orang bilang dia multi strategi. Nah, saya tambahin dikit deh. Dia selalu punya decoy-nya. Nah, kok saya menduga, saya bisa melihat juga walaupun ini multi strategi, DKI Jakarta dan Jawa Tengah, ini saya melihat memang ada misi dari house ini untuk memberikan jabatan eksekutif kepada Mas Kaisang. Yang itu more dan beyond daripada political party. Dan udah nggak ada urusan ini idealisme, nggak ada. Nah, menurut saya kalau tidak, jadi Jakarta ini bisa saja deceptionnya seolah-olah Mas Kaisang mau ke Jakarta. Nama dibicarakan terus, tapi muncul ketika nama ini dibicarakan terus kan di media sosial bergaung, di daerah bergaung, di TV dibicarakan, orang ter-reminder lagi bahwa anak Pak Jokowi ini laki-laki itu nggak satu, anaknya 2. Satu wapres, jabatan resmi negaranya elected wapres, satu lagi belum. Bukan tidak mungkin loh Ahmad Lutfi di Jawa Tengah itu juga deception. Bukan nggak mungkin bahwa dicoba. Ini sama seperti deceptionnya Erick Thohir di Pilpres, deceptionnya Sandiaga Uno di Pilpres, deceptionnya Ridwan Kamil. Di ujung dimasukin yang namanya Gibran Raka Buming Raka. Nah, artinya bukan nggak mungkin, dan udah dimainkan minggu kemarin. Kaget gua, tiba-tiba survei indikator Kaisang ini di atas Pak Lutfi. Iya kan? Jadi yang deception menurut itu Jakarta, the real game-nya adalah Jawa Tengah, dan Pak Lutfi. Begitu surveinya tertingginya Pak Kaisang. Dan kalau saya sebagai the headmaster of political house-nya, the founder of political house Widodo mengatakan, oke juga. Satu punya Sumatera Utara, satu punya Jawa Tengah, satu punya
wakil presiden, ini yang saya dudukkan bersama dengan Politika host Joyo Hadikusumo. Ada MK lagi. Ada MK lagi. Oke. Terima kasih Paman. Dan Jadi ada deception, ada hati-hati. deception. Hati-hati, kita akan lihat. Mana yang asli, Waspadalah. mana yang deception. Waspadalah. Lihat trennya, lihat polanya, dan jangan niscaya. baper yang penting. Gak boleh baper. Nggak boleh baper, biasa aja. Termasuk Mas Anies juga jangan baper. Jangan baper Mas, khawatir. kalau salah mohon Tapi maaf. yang paling pasti tadi kalau pesan dari BHM dan Paman, kalau mau jadi Erdogan itu sehebat-hebatnya Erdogan punya partai atau menjadi kader partai. Itu pesan Mas dari Anies? Paman Sam dan BHM. Kamsya. Kamsia. Ngaso ngariung sore.